Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kali ini topik kita adalah kesasar di hutan. Kalau pecinta alam, anak-anak muda masuk hutan, kalau kesasar apa yang harus dilakukan? Sebab hutan itu lebat, menutup langit, kadang menutup mata angin, kita bisa kesasar. Sekian derajat kesasar. Kadang kompas juga tidak berfungsi di tengah hutan itu. Bagaimana agar tidak kesasar? Kak Yano Bintang hari ini bersama Kak Ihwal Praja, seorang pecinta petualangan, naik turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, dan ahli dalam pemetaan. Dia adalah jebolan pramuka Pandega Universitas Negeri Surabaya yang sekarang betul-betul menguasai hobi untuk masuk keluar hutan dan mengalami berbagai macam kesasar. Ikuti berikut ini. Kak Ihwal, selamat datang di studio Kak Yano Bintang. Terima kasih Kak Yano. Ini nggak naik gunung ini? Tidak, untuk sementara ini tidak Karena diundang ke sini. Karena diundang ke sini. Jadi nggak naik gunung. Nggak naik gunung. Iya. Karena saya merasa benar-benar terhormat bisa hadir di samping Kak Yano. Luar biasa. Dan hari ini topik kita tentang kesasar. Pernah kesasar Mas Ihwal? Pernah. Ya, saya juga pernah. Kesasar itu nikmat sekali. Mengapa seseorang bisa kesasar, Mas? Seseorang bisa tersasar itu yang pertama adalah karena dia tidak paham tentang wilayah itu. Jadi tidak paham wilayah ya, Tidak paham wilayah. Karena memang tidak belajar ya. Karena tidak belajar dan tidak mencari informasi sebelumnya. Padahal informasi banyak ya. Banyak sekali internet, buku, tanya orang lain ya. Jadi banyak yang pertama problemnya tidak belajar. Yang kedua karena tidak belajar, akhirnya dia tidak mengetahui di mana titik-titik yang aman untuk dia berjalan. Akhirnya pokoknya jalan, ada gunung, jalani gitu. Jalan. Jadi karena orang berpikir kan sekarang ini gunung rame, pasti ketemu orang. Jadi nggak perlu kita belajar, nggak perlu nanti ketemu orang. Padahal syarat kedua itu harus izin kan? Padahal harus izin juga. Harus izin juga. Izin itu berguna ketika nanti kita berada di hutan tidak sesuai perencanaan. Misalnya kita berada di hutan 3 hari, ternyata 5 hari. Ternyata 5 hari, nah berarti terjadi sesuatu pada kita. Nah, jadi penjaga itu akan mencari. Pasti itu akan mencari. Yang ketiga, peralatan yang harus Yang ketiga itu adalah peralatan. Jadi perlengkapan dan peralatannya harus benar-benar sesuai dengan daerah yang mau dikunjungi. Tidak harus berat ya Mas? Tidak harus berat. Jadi tidak harus berat dan tidak harus banyak. Tidak harus banyak artinya ketika daerah tersebut kita tahu daerah tersebut memiliki sumber air yang banyak, kita tidak perlu membawanya dari bawah. Kita cukup nanti ngambil airnya di atas. Terus jaket juga harus disesuaikan. Nah, misal itu hutannya tropis, pengap, lembab, ngapain bawa jaket yang tebal-tebal? Itu dulu waktu kecil kita itu bawa panci, bawa kompor, bawa 3 jaket. Iya. Itu terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Sekarang kan, apalagi sekarang sebenarnya nesting dari TNI itu saja sudah cukup untuk masak, untuk goreng. Ya, jadi kompor parafin kecil itu dengan parafinnya, kemudian nestingnya itu sudah cukup dan itu murah. Ya, nah yang keempat mungkin tanda perlu nggak? Nah, tanda. Ketika kita berjalan ke tengah hutan atau ke gunung, kita perlu istilahnya menandai atau memarking daerah tertentu. Memarking itu tidak perlu menggunakan alat, artinya kita bisa melihat penampakan alam, misalnya batu, misalnya pohon besar, pohon yang tumbang, atau sesuatu yang spesial dari daerah tersebut. Jadi harus memang diamati ya? Harus memang diamati, jadi tidak sekedar jalan saja kanan kirinya tidak tahu. Nah, itu nanti berbahaya ketika kalau tadi lewat sini, kalau tidak. Yang kelima, yakin terhadap rute itu. Yang kelima, tentu kita harus mengikuti terhadap rute tersebut. Jadi kalau kita memang ingin safe, ingin aman, kita harus mengikuti rute tersebut. Tidak ada keinginan untuk, mungkin jalannya ini tembus ke sana. Mungkin kita bisa berasak atau kita bisa potong lepas jalan ke sana. Artinya Tapi harus yakin kan? Tapi harus yakin. Yakin. Jadi, nah kalau sudah kesasar, apa yang harus dilakukan?
Kalau sudah kesasar, Apakah nangis? Apakah nyerah? Atau apa? Kalau sudah kesasar, apa yang harus dilakukan? ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu saya belajar dari pengalaman diri saya. Ketika itu saya tersesat di Gunung Argopuro. Yang pertama yang saya rasakan ketika tersesat itu adalah saya panik. Saya benar-benar panik dan bingung harus berbuat apa. Oleh karena itu ada hal yang bisa kita lakukan ketika mencegah kepanikan kita. Yang pertama adalah kita harus duduk. Duduk dulu. Duduk. Itu rumusnya apa? Dengar-dengar ada rumusnya stop gitu. Apa itu stop itu? Ya, sebelum kita ke stop tadi, kita harus mengakui bahwa kita memang kesesat. Nah, yang kedua T. Bentar ya. Dari sit tadi itu tidak hanya sekedar duduk saja, artinya kita harus menenangkan diri kita supaya kita benar-benar sudah tidak panik, detak jantung kita juga sudah tidak berdetak dengan kencang. Akhirnya kita harus menunggu normal dulu. Kita boleh rebahan, kita boleh pokoknya sesantai-santainya. Tidur boleh ya? Tidur boleh. Ketiduran boleh. Ketiduran itu kalau kecapean pasti ketiduran. Ketiduran, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu namanya merilekskan diri kita. Ya. Nah, dari situ barulah kita ke T, yang kedua. Yang ketiga, think. Think itu berpikir. Ya. Berpikir bagaimana kita bisa sampai ke sini. Ya. Kok bisa kesasar itu bagaimana? Ya. Terus kemudian kita bisa mereview jalur kita, perjalanan kita ke belakang. Seharusnya dari titik A ke titik B itu kita menemui apa. Kok ini beda? Berarti kita tersesat, dan bagaimana kita bisa tersesat. Dari think tersebut barulah kita mengobservasi diri kita, mengobservasi diri kita, barang bawaan kita, juga lingkungan sekitar. Untuk tahu kesalahannya di mana, untuk tahu posisinya di mana, seberapa perlengkapannya. Iya, jadi gitu dari observasi tadi kita melihat diri kita, apakah kita masih sehat atau ada yang terluka, kemudian dari perbekalan kita masih bertahan berapa lama, kemudian alat-alat kita apakah masih lengkap dan berfungsi, kemudian lingkungan, apakah hujan, kabut, panas, malam, siang. Nah, dari situ kita bisa memikirkan apakah kita memutuskan yang nantinya ada P selanjutnya, yaitu planning. Kita memutuskan untuk berjalan perencanaan, apakah kembali, apakah menginap gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat itu. Tapi kan itu dalam keadaan sadar dan harus berpengalaman berkali-kali. Lah kalau kesasar kan mesti lupa tentang stop itu, Mas. Yang penting nangis kan? Ya, yang penting nangis. Nah karena itu kita harus sering berlatih, Kak. Sering berlatih. Tentara saja kalau tidak pernah menembak, begitu perang yang ngawur. Makanya kita juga sebagai penggiat alam bebas, kita juga harus sering berlatih juga. Dan berlatihnya harus ada pembimbing, Mas ya? Harus ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, misalnya saya belajar navigasi darat sendiri, akan lupa, stres, lupa. Itu resiko yang paling kecil. Yang paling besar adalah saya bisa tersesat di dalamnya juga. Tersesat. Jadi cari seniornya. Cari seniornya yang benar-benar memang kompeten di bidangnya. Nah, kalau sudah stop dilakukan apa berikutnya, Mas? Nah, kalau sudah stop dilakukan, kita berhasil atau tidak? Ya. Kemungkinan besar kalau saya sendiri mengalami, saya berhasil. Tapi kalau tidak, berarti ada cara yang kedua. Sebentar, tadi ada saya sendiri mengalami. Berarti pernah kesasar, Mas? Pernah ya. Ya, saya tadi bercerita bahwa saya pernah kesasar di Gunung Argopuro. Ya tidak lama, tidak berhari-hari maksudnya, tapi sekitar 12 jam sampai proses saya kembali ke titik awal saya. Sama, saya juga pernah kesasar. Seharusnya 2 jam nyampe, ini 5 jam nggak nyampe. Jadi akhirnya duduk, berhenti. Tapi waktu itu nggak ngerti kalau pakai rumus stop. Tapi memang berhenti, santai, lihat kanan kiri. Pokok rumus stop dilakukan. Iya. Jadi ketika kejadian itu saya juga belum mengetahui apa istilahnya bahwa ada konsep yang namanya stop tadi. Tapi dari situ saya baru memahami, oh ternyata memang benar yang saya lakukan, bahwa saya harus menenangkan diri, menyadari diri saya dulu bahwa saya tersesat, kemudian saya baru menenangkan diri, kemudian berpikir tentang barang bawaan dan diri saya sendiri, kemudian mengobservasi, mengamati keadaan sekitar, baru setelah itu merencanakan. Ya, jadi stop itu sit, duduk, think, berpikir,
observation, mengamati Iya. kanan kiri atas bawah, lalu planning, Betul. melakukan perencanaan tindakan berikutnya. Betul. Tapi kalau terpaksa Mas, apa yang harus dilakukan Mas? Kalau terpaksa dari stop tadi tidak bisa kita tidak bisa keluar dari keadaan tersesat kita harus mencari jalan lain. Ya, Jalan lain yang paling mudah dilakukan adalah mengikuti aliran sungai. mengikuti aliran sungai. Mengikuti aliran sungai itu jangan di sungainya, Jangan di airnya ya. Jangan di airnya. Kadang licin, kadang air licin, deras, air apalagi terjun. ketika di gunung banyak sekali cerukan atau curah-curah yang Ya. dalam yang Jadi membuat harus- terjun. Harus berada di punggungannya. Di punggungnya ya. Di punggungannya. Jadi selama kita mengikuti punggungan itu biasanya kanopinya sedikit terbuka. Terbuka. Jadi kita bisa mengorientasikan medan Ya. sangat mudah Tapi sekali. juga harus lihat retakan pinggir sungai ya. Pasti itu. Jangan sampai longsor ya. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita memutuskan untuk berjalan, jangan lupa untuk meninggalkan jejak. Harus beri jejak. Harus meninggalkan tanda jejak karena untuk kita sendiri itu adalah sebuah penanda bahwa kita pernah lewat situ supaya kita tidak muter-muter saja. Ya. Sebagai bagi orang lain itu adalah media komunikasi kita dengan orang lain bahwa kita pernah lewat situ. Ya. Jadi nanti tim pencari akan mudah mencari kita. Tapi naik gunung itu rasanya nggak enak kalau nggak kesasar Mas. Kurang afdol. Betul ya. Iya. Jadi harus pernah kesasar. Harus pernah ke dasar. Jadi memang bencana atau bahaya di alam bebas itu tidak memandang siapa, baik itu yang berpengalaman maupun yang tidak, baik itu yang muda maupun yang tua. Tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir risiko itu? Itu di berita-berita ada kesasar, dicari meninggal. Nah, Kesasar, jatuh ke jurang, meninggal. Mungkin karena tidak prosedur. karena ya? tidak prosedural tadi, jadi tidak memiliki ilmunya, tidak tahu harus bagaimana, akhirnya sakarepnya dewe. Ya, Sesuka semoga lah hati. para pecinta alam, pendaki gunung, anak-anak muda patuh terhadap Semoga stop saja tadi. dan semoga tidak ada korban lagi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Luar biasa. Kita akan naik gunung lagi kapan-kapan ya. Insya Allah saya ikut. Demikian Kak Yatno Bintang, kita akan ketemu dengan acara yang lebih menarik. Salam Kak Yatno Bintang.